satu. Gigit. Mantan napi itu mereka yang sudah keluar itu harus kita rengkuh gitu. Artinya jangan sampai mereka belajar di sana itu keluar nanti kembali lagi ke jalan yang sesat. Alhamdulillah saya bisa tindak ke Baitullah dengan pulang lagi ke Indonesia dengan selamat. Saya bersyukur banget sudah sampai di sana. Baca komik. Bukan dong. Baca materi yang akan kita bahas untuk episode pada hari ini. Menurut survei di tahun 2017 ini di Indonesia. Siapa yang survei? Saya dan tim hitam putih. Oh, Anda dan tim hitam putih. Ya. Oh ya. Di Indonesia, narapidana dengan kasus narkoba mencapai sekitar 70%. Dan banyak dari mereka setelah keluar dari tahanan memulai kehidupan barunya. Nah, kenapa kita membicarakan tentang narkoba dan narapidana? Ngapa nunjuk saya kamu? Bapak bukan mantan narapidana? Kagak. Itu? Apa? Nggak ada rambutnya? Saya kan kalau habis keluar dari penjara. Oh, dibotakin. Oh, makasih. Iya, ya. Karena narasumber kita pada malam ini adalah mantan narapidana yang sukses membuat usaha. Kita undang Sumanto ya. Coy. Siapa? Oh, penasaran siapa? Iya. Kita lihat dulu, ini dia tayangannya. Oh, nah, bukan Sumanto. Ya udah, coba mana? Coba. Silakan. Sempat mengalami masa-masa kelam karena tersangkut kasus narkoba, Hardadi, pria 3 orang anak ini tidak pernah putus asa. Setelah keluar dari rumah tahanan pada tahun 2009, Hardadi membuka usaha singkong keju. Namun karena modal yang pas-pasan membuat Hardadi harus memulai bisnisnya dengan berjualan jus buah dan nasi di sekitar rumahnya terlebih dahulu. Setelah modal yang disisihkan terkumpul, Hardadi membeli singkong dan mencoba berjualan di kawasan lapangan Pancasila Salatiga. Siapa sangka yang dulunya bermula dari 5 kg singkong, ia kini bisa menjual 4-6 ton per harinya dengan inovasi dan variasi olahan singkong yang beraneka ragam. Jadi itu ceritanya adalah mantan narapidana karena pengguna narkoba ya. Lalu setelah keluar bertobat istilahnya dan sekarang dia jualan singkong dan singkongnya ini laku banget. Bahkan nanti kita buka ya karena soalnya katanya per hari itu jualan singkong tuh ton-tonan. Hitungannya ton-tonan. Tahu ya ton itu adalah berapa kilo? 1000. Oh, luar biasa. 100 ya? Gak yakin. Oh, 10.000. 10.000. Oh iya, 10.000. Pasti ada berapa kok? Kamu yakin? Tanya sama orangnya ya, 1 ton berapa kilo ya? Oke, langsung undang. Ya, aduh, pasaran Pak. Kenapa? Mantan napi. Oh, udah tobat. Udah tobat. Oke, langsung saja kita undang. Ini dia owner Singkong Keju D9, Pak Hardadi. Iya. Hardadi, apa kabar? Iya. Apa kabar Pak Hardadi? Ya, sebentar sebelum Anda mulai coba tanya dulu. Ya, gini Pak. Bapak kan owner usaha yang sangat terkenal. 1 ton itu berapa kilo ya Pak? Jawab cepat. 1000 kilo. Oh, 1000. Iya. Oh, kata siapa? Kata siapa? Kata guru matematika dia waktu SD. Tadi sih jawab 1000 Pak. Anda bilang 10.000. Kurangin aja 90.000. Silakan duduk Pak Hardadi. Oke, jadi beliau ini adalah mantan narapidana katanya. Betul Pak ya? Itu Pak? Iya. Berapa lama di tahanan Pak? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Oh oke, hanya 6 bulan itu karena mengkonsumsi narkoba. Iya. Boleh tahu pada saat itu usia berapa itu? 36. 36 tahun baru ketangkepnya Pak?
Iya. Berarti bebasnya lama ya, belum ketahuan Pak ya? Kok tahu Mas Dedi? Tapi ketika ketangkap itu, lalu dimasukkan dalam tahanan. Iya. Lalu sekarang di sini Anda keluar dan Anda sukses. Nah, saya mau bicara tentang kesuksesan Anda. Tapi sebelum saya bicara tentang kesuksesan Anda, mungkin saya harus tanya dulu. Anda di dalam tahanan itu Anda belajar apa? Banyak sih yang saya pelajari. Jadi di sana itu benar-benar belajar hidup yang sesungguhnya gitu. Jadi artinya alhamdulillah saya di sana itu teman-teman saya yang seprofesi dengan saya itu mereka di sana masih tetap melakukan itu gitu. Dan selama 6 bulan itu setelah saya keluar mereka sudah sampai sekarang ini udah ada yang masuk 2-3 kali masuk lagi gitu. Tapi kalau saya alhamdulillah di sana banyak belajar terutama agama. Jadi kebetulan di sana itu saya ketemu dengan Ustadz Abu. Beliau adalah kriminal pembunuhan waktu ada sweeping di Solo itu, dan di dalam itu ketemu sama beliau. Akhirnya saya sering dapat pencerahan dari beliau gitu. Meskipun kita beda blok, tapi kita sering ketemu di masjid gitu. Di masjid itu kita belajar sama beliau gitu. Oke. Nah, Anda bilang kan yang lain banyak yang kambuhan udah keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Kenapa Anda tidak? Ya karena yang pertama waktu itu saya merasa dunia ini benar-benar kayak kiamat gitu ya. Artinya saya dalam hati itu percaya ini pasti rumah saya hancur, anak saya nanti bagaimana. Anda mikirin itu? Iya. Jadi dari situ ternyata istri saya ngasih dukungan gitu. Dia itu orang pertama yang ngasih dukungan ke saya. Gitu. Apa yang dikatakan Pak? Ya yang dia tanyakan pertama kali itu, Mas kamu sudah sholat gitu. Saya bilang sudah. Dan pengakuan beliau dia senang sekali. Pasti suamiku suatu saat berubah, mungkin seperti itu. Pak Dadi, maaf, Anda terlihat sedih. Apa yang mengingatkan Anda pada satu hal? Anda terlihat sedih, apa yang mengingatkan itu? Ya, perjalanan kami ya. Jadi waktu itu memang gimana ya? Karena apa yang saya alami ini, saya alami sendiri. Dan keluarga itu sebenarnya tidak tahu kelakuan saya. Hal apa yang paling menyedihkan pada saat itu? Ya, mengingat anak istri gitu. Anak istri, keluarga, orang tua gitu. Jadi setelah saya dikasih dukungan istri, lalu orang tua saya ngasih dukungan juga gitu. Jadi bapak ibu ngasih dukungan, dan saya dalam hati saya harus berubah gitu. Karena dukungan beliau itu. Dan tidak hanya di situ saja, dan ternyata tetangga juga demikian. Tetangga-tetangga saya nengokin saya, dan itu juga membuat hati saya ini memang saya harus benar-benar berubah gitu. Seperti itu Mas Dedi. Nah, sebelum Anda tertangkap pada tahun 2009 ya? Betul ya? Iya. Sebelumnya pernah tertangkap kan? Enggak. Oh, baru kali itu berarti ditangkapnya. Oke. Nah, pada saat Anda ada di dalam penjara, keluarga siapa yang menafkahi? Waktu itu memang jadi istri saya akhirnya harus bekerja. Istri saya harus bekerja, dan ya kami masih disupport teman-teman, saudara, terutama orang tua yang ngasih support. Dan ya harus nunggu gitu, harus nunggu saya pulang begitu. Jadi istri saya akhirnya bekerja, dan alhamdulillah kita bisa hidup gitu. Oke, ini menarik sekali Pak ceritanya. Dan saat ini Anda memiliki sebuah usaha dengan karyawan berapa Pak? Kurang lebih 100. 100 karyawan? Iya. 100 karyawan, dan saya dengar ceritanya Anda menaikkan karyawan-karyawan Anda untuk umroh sekarang. Ya, ada beberapa. Dari mana itu semua bisa ada? Ya, dari usaha kami. Jadi kami saya merasa kalau
saya bisa ke sana itu karyawan saya juga harus bisa ke sana. Iya. Jadi kita tabung setiap hari itu 100.000 untuk memberangkatkan mereka. Karyawan. Gitu. Tadi kan Anda mengatakan dia dari usaha yang Anda lakukan ya. Tapi boleh tanya nggak, yang namanya mantan narapidana itu kan memiliki image yang negatif di masyarakat, apalagi pemakai, pengedar dan sebagainya. Apakah itu menjadi kendala ketika Anda mau coba untuk berusaha? Iya, cobaan memang banyak Mas Dedi. Jadi waktu di dalam itu ya sebenarnya cobaan yang terberat itu di sana. Gitu. Artinya kalau kita tidak bisa berubah, ya kita akan lebih besar. Gitu. Karena jaringannya akan lebih besar dari sana. Tapi alhamdulillah karena semangat dukungan dari keluarga, saya memang harus berubah. Gitu. Saya harus meninggalkan itu semua demi anak istri. Nah, pada saat Anda keluar dari penjara, Anda pernah melamar kerja dan sebagainya? Tidak. Jadi begitu keluar saya, karena anak saya semuanya sekolah, saya harus memutar otak. Jadi awal pertama yang saya lakukan itu jualan es sama nasi. Jadi kenapa saya jualan nasi? Karena paling tidak kalau nasi itu tidak laku, keluarga saya tetap bisa makan. Gitu. Itu yang pertama. Ya, masuk akal. Iya. Jadi awalnya Anda juga kayak warung gitu maksudnya? Iya. Oke. Ya dari situ terus akhirnya kalau ada uang sisa gitu, saya belikan keju, saya belikan minyak, saya belikan singkong untuk membuat singkong keju ini. Gitu. Iya. Pak, sekarang kan usaha singkong D9 itu udah sukses banget ya Pak ya. Siapa yang paling berjasa dalam usaha Bapak ini? Istri dan orang tua. Istri dan orang tua. Iya. Diajak ke sini Pak? Iya. Ada? Istri ada istri. Kalau bapak sama ibu di rumah. Di rumah. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Bapak sama Ibu Bapak. Boleh lihat ke kamera. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengasih dukungan saya, yang tentunya sangat mencemarkan nama baik Bapak Ibu, tapi atas dukungan jenengan saya bisa seperti ini dan bisa duduk di sini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ini ada contoh yang baik sekali dan sangat amat menarik. Saya akan lanjut lagi dengan kisah beliau, perjuangannya bagaimana dari mantan narapidana sampai menjadi seorang pengusaha sukses setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita pengen juga Anda merasakan, ya. Kita pengen Anda merasakan. Jadi kita belikan tiket ke Salatiga.